Saya tunjukkan ya, maybe the problem, mungkin masalahnya tidak ada pada orang lain. Tapi pada kita. Mungkin salahnya ada di diri sendiri, mungkin ya. Coba saya tunjukkan sekarang. Oh, kasih tepuk tangan untuk semua. Yang gak hadir, nanti saya akan usahakan doakan supaya dapat hikmat gimana caranya, ada berkat susulan bagi mereka yang berhalangan. Nanti gimanalah materinya dibuat available, gimana nanti saya akan atur ya. 3 kali saya berkhotbah hari ini yang ketiga. Dan judul-judulnya sebagai berikut. Yang pertama tadi, kenapa kok terasa aku tidak merasa hidup secara rohani. Kenapa kerohanianku kok tumpul ya, kok mati. Nanti dengarkan sendiri. Kebaktian 2 tadi, kenapa aku susah berubah. Khususnya bagi orang yang suka frustrasi dengan dirinya. Nah, saya frustrasi barusan dengan lidah bibir saya. Satu hal ya, saya dari kecil Kristen, tapi Kristen-Kristenan. Saya lahir baru itu baru 34 tahun yang lalu, itu tahun 1992. Satu hal saya pelajari ya, semakin lama saya kenal Tuhan, semakin saya kenal diri sendiri. Kalau saya tidak belajar firman, hanya ikut liturgi, saya nggak akan berubah. Tapi semakin saya kenal Yesus ya, semakin saya dalami firman, semakin penuh Roh Kudus ya, saya jadi orang yang bukan mengasihani diri sendiri itu namanya bermental korban. Jadi orang yang bisa menerima saya sendiri, mengasihi saya sendiri. Bukan, ingat ya, bukan mengasihi saya itu orang yang narsis ya, mengasihi diri sendiri, bukan. Tapi saya bisa menerima kelemahan saya dan serahkan ke Tuhan. Alhasil, Tuhan bentuk saya dan saya berubah. Dikit demi dikit, tiap hari, tiap sifat. Anehnya gitu. Dulu saya orangnya keras. Kalau diberitahu berubahlah, saya malah nantang. Tapi ketika saya ketemu kasih Tuhan, saya luntur, saya luluh. Setiap kalimat yang keluar dari mulut saya, dulu waktu saya belum kenal Tuhan ya. Loh kalau ke gereja udah pernah, Kristen dari kecil. Mama saya Kristen kok. Sekolah minggu. Tapi berkelahi di gereja. Mulut saya itu, setiap kalimat itu mesti ada sumpah serapannya. Saya pasti, every single sentence that came out of my mouth, there was always profanity. Saya nggak bisa berubah itu. Dari kecil kok. Dari kecil. Dan dari kecil memang sudah kebobolan. Orang tua kan nggak ngerti kebudayaan barat. Waktu saya kecil itu saya dengarnya rap music. Itu semuanya isinya sumpah serapah. Dan susah kayaknya macan tutul itu ganti belang. Zebra tiba-tiba jadi tutul. Saya dari kecil begitu. Tapi aneh ya. Semakin kenal Yesus ya. Itu berubah loh. Bukannya tanpa ketaatan, bukannya kadang-kadang tanpa pergumulan, tapi Tuhan itu nyata ya. Tuhan itu nyata. Gak ada orang terima Yesus itu terus dia tetap sama, itu gak ada. Pasti dia berubah. Dan makin hari saya makin happy. Saya makin bisa menerima diri sendiri. I can live with me. Dulu sampai mau bunuh diri. Karena saya benar-benar gak happy dengan diri saya. As one person I hated the most, satu orang yang saya paling benci dulu adalah diriku. Rasanya saya masih bisa lah sama siapa. Tapi sama diri sendiri itu, jadi dulu tuh gak pernah kerasan sendirian. Saya itu selalu merasa, I don't like this person, I don't like me. Tapi Tuhan mengubah saya. Kenapa kita susah berubah? Kenapa kita frustrasi? Nanti dengarkan sendiri. Saya kesaksian barusan yang saya sampaikan ini tidak saya saksikan tadi di ibadah sebelumnya. Saya merasa saya harus ngomong ini khusus untuk hadirin di antara jemaat. Ada orang-orang yang akan mendapatkan jawaban dari apa yang barusan saya katakan. Tapi kita langsung aja ke topik of the service atau kebaktian ini. Kenapa aku susah akur dengan orang? Hubungan itu gak pernah panjang. Dan juga sulit untuk menjalin hubungan yang mendalam. Sama orang itu sampai level kedalaman tertentu geger. Sampai di taraf tertentu mesti berantem. Minimal gak cocok.
Nggak pernah kita bisa membangun hubungan yang langgeng, yang permanen, dan yang saling membangun. Tidak pakai lama, bentar lagi itu kapal karam tuh hubungan. Baik itu hubungan yang sifatnya perjanjian seperti pernikahan. Ada yang stay married, tetap statusnya kawin, tetapi sudah seperti orang lain. Ada yang cerai. Dengan anak juga nggak bisa. Bapak nggak kembali ke anak, hatinya hati. Anak nggak kembali ke bapak. Meskipun yang melahirkan sana, yang dilahirkan sini, tapi mereka seperti pure perfect stranger, seperti orang asing di rumah yang sama. Gak ada kasih, dingin sekali. Dengan teman juga sama, hanya hihi haha. Paling-paling sosialita, tapi gak pernah bicara sesuatu yang dalam. Seperti gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu soulmate. Ini bukan bicara soal jodoh ya. Bicara tentang orang yang seperti Daud dan Yonatan. Seperti satu jiwa. Saya tunjukkan ya, maybe the problem. Mungkin masalahnya tidak ada pada orang lain. Tapi pada kita. Mungkin salahnya ada di diri sendiri. Mungkin ya. Coba saya tunjukkan sekarang. Mari kita lihat tentang persatuan yang di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya tunjukkan dulu ayat 11, judul di Alkitab dipersatukan di dalam Kristus, saya baca ayat. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Berhenti di 2 ayat 11 sampai 12. Ini adalah surat Paulus kepada Efesus. Dia menuliskan surat kepada gereja Yunani. Jadi orang-orang Efesus itu sudah masuk di wilayah Greek. Bukan hanya Turki gitu ya. Tapi dia sudah masuk ke dalam kebudayaan orang-orang non-Yahudi. Dan mereka ini dahulu kala tidak kenal Tuhan. Paulus ke sana, ingat ceritanya di Kisah Para Rasul 19, ada 12 orang. Lalu kepenuhan Roh Kudus waktu Rasul Paulus tumpang tangan. Nah, mereka diselamatkan, berdirilah gereja di Efesus. Dan Paulus menuliskan surat. Dalam suratnya dia ceritakan tentang sebuah perpecahan besar zaman itu. Perpecahan yang mengatasnamakan agama. Bahkan mereka sama-sama boleh dikatakan sama-sama Kristennya. Oyot atau akarnya itu sama. Paulus membagi jadi 2 kategori, orang Yunani dan juga orang yang menamakan dirinya sunat, yaitu orang Yahudi. Orang Ibrani asli, sekalipun mereka bertobat terima Tuhan, terjadi 2 Hawa di gereja mula-mula. Kalau Anda baca salah satunya terjadi pertikaian antara janda yang Yunani dan janda yang Ibrani. Janda Yunani bukan hanya culture kebudayaannya beda, janda orang Ibrani yang bicara bahasa Yunani dengan Ibrani yang bahasa Ibrani. Agak beda. Ya, ini misalnya yang totok sama yang baba gitulah ya. Ini misalnya seperti orang Korea di Korea sama orang Korea di Amerika. Itu sudah beda lagi kebudayaannya. Bagi kita sama aja. Annyeonghaseyo, sarangeo. Tapi sebenarnya lain. Orang Korea yang di dalam Korea merasa orang Korea di Amerika itu sudah gak sepenuhnya Korea. Ya, di Korea lebih kaku, ini yang totok banget. Jangankan bicara soal culture kebudayaan. Kalau orang-orang Yahudi yang bicara bahasa Ibrani itu notabene di Yerusalem gereja mula-mula itu lebih secara ekonomi lemah. Mereka menengah ke bawah. Tetapi orang-orang Ibrani yang bicara bahasa Yunani itu biasanya zaman itu orang-orang Roma bicara bahasa Yunani berarti mereka lebih tereducated, pendidikan lebih tinggi dan biasanya keluar dari golongan ekonomi kuat. Kaya miskin. Jadi di antara mereka itu ada perpecahan. Sehingga janda-janda yang merasa diabaikan ini, orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Ibrani itu protes sama rasul-rasul. Rasul-rasul meminta 7 orang diaken yang diangkat di antara mereka yang berpunya reputasi baik, yang penuh Roh Kudus, yang penuh hikmat, diangkat untuk bisa pembagian distribusinya rata. Coba lihat ya, manusia itu kok suka geger aja di mana-mana, gak akur sama siapa-siapa. Kayaknya mereka punya common enemy atau musuh bersama.
Nanti setelah musuhnya pergi, mereka berantem sendiri di antara. Nanti misalnya kalau kita dijajah, kita semua perang lawan bangsa lain. Tapi sekali bangsa lain gak ada, gara-gara sepak bola kita bisa rusak, saling rusak. Padahal sama-sama kota-kota di Indonesia. Bisa hancurkan kalau platnya B. Kalau di Surabaya sama Malang misalnya platnya N, platnya L. Itu hati-hati, jangan nyasar. Itu bisa saling antem-anteman. Dahulu kita kalahkan Belanda, kita kalahkan Jepang. Gak tahu ceritanya gimana lah, pokoknya kita merdeka. Sekarang antem-anteman. Manusia itu memang gak penakut. Kenapa sih aku tuh kok begitu? Nah, Yesus berkata, orang Kristen itu dipanggil pada damai sejahtera. Bukan berarti kita diam saja di hadapan kejahatan. Tapi kita gak mengalahkan segala cara. Satu hal yang menonjol dari kekristenan adalah kita semuanya disebut peacemakers, pembawa damai. Baru disebut anak Allah. Kenapa kita kok gak langgeng? Pernikahannya ada yang goncang. Kenapa hubungan kerja, bisnis juga kayak gitu. Kristen sama Kristen gak jaminan. Kenapa keluarga seperti ini? Memang betul untuk kita hidup dalam damai itu butuh dua sisi. It takes two to tango, butuh dua orang untuk bisa menari, untuk caca-caca. Ya. Untuk bisa tango maksudnya, caca-caca bisa sendirilah. Tapi paling tidak kalau itu up to you, untuk bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Damai itu harus diusahakan. Karena dia tidak akan datang secara natural. Karena tubuh Adam dan Hawa ini kudu geger melulu. Gak ada musuh, cari musuh. Ya. Pada dasarnya manusia itu tidak lagi hidup dalam kasih sejak jatuh Adam dan Hawa. Kita itu jadi pembenci, jadi hater semuanya. If nobody else you could hate, you will hate yourself. Sebenarnya kalau kita mengerti, Yesus mati itu bukan hanya untuk membawa kita ke sorga, tapi untuk memulihkan yang namanya shalom peace, damai sejahtera. Maka kita akan mengerti bahwa Tuhan datang untuk membuat hidup kita utuh dan hubungan kita juga berhasil. Kristen harus golongan paling berhasil menjalin hubungan di seluruh dunia. Sukses dalam hubungan itu sudah copyright harusnya milik orang Kristiani. Karena itu kenapa kita di tempat dalam gereja sekarang kita mengerti Tuhan sedang melatih besi. Besi itu bukan kaku, bukan keras terhadap sesama. Besi itu mental baja. Gak stroberi dipencet, langsung cairan. Kita gak gampang mengeluh, gampang berkata quit. Aku kecewa, aku kepahitan sama kamu. Lalu habis itu kita harus jadi pasien dan selalu jadi korban. Ingatlah, Yesus mati bukan hanya untuk membawamu suatu hari ke sorga. Yesus mati supaya membawa sorga dulu. Bukan fisiknya. Tapi hawa, suasana, temperaturnya itu masuk ke hatimu. Anak-anak Tuhan harus menjadi peacemaker, pembawa damai. Ya. Sekarang saya tunjukkan ya, apa yang membuat orang itu gegeran. Apa yang membuat kita itu gak bisa akur sama orang itu. Ada satu benda ini. Kita harus serahkan ke Tuhan. Kalau kita menyadari benda itu muncul lagi, serahkan lagi. Namanya pride. Kesombongan. Ini yang buat orang tukaran. Sebelum saya bacakan nanti saya jelaskan. Suatu hari saya pernah melihat anak saya gegeran. Berantem lah. Dan saya ngerti ternyata namanya anak kecil kan. Mau berantem sini, bela sini jadi sini marah. Bela situ, sini marah. Mau pilih mana? Gampang Tuhan kasih saya hikmat. Ambil aja mainannya. Langsung baikan. Ada satu benda itu kalau dicabut, orang akur. Ego namanya. Itu kau cabut, udah gak ada mainan lagi untuk berantem. Kalau kita itu hidup dalam keangkuhan, kiri kanan akan kau lihat pertengkaran. Mari kita lihat. Salah satu pride yang paling the worst pride. Kesombongan, roh sombong, sombongan yang paling buruk jenisnya. Namanya kesombongan rohani. Spiritual pride. Saya kasih kuis. Kenapa kesombongan rohani? Kata kesombongan rohani itu salah. Karena sombong itu tidak rohani. Karena orang rohani gak akan sombong. Dan kalau orang sudah mengatasnamakan Tuhan dan angku dan sombong, itu the worst kind, itu lebih parah daripada orang pendosa.
Makanya ahli Taurat orang Farisi yang munafik itu lebih ditegur Tuhan. Because spiritual pride is the worst kind of pride. Mari kita baca sekarang ayat 11, saya tunjukkan ayat 11-12 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, ini ngomong sama orang Yunani. Menurut daging ya secara fisik ya, yang disebut orang-orang tak bersunat. Disebut nggak bersunat oleh siapa? Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, ini orang Yahudi. Oke? Mereka menyebut dirimu tak bersunat. Mereka merasa lebih superior daripadamu. Yakni sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Di mana spiritual pride itu dikikis dalam ministry, dalam pelayanan. Anda nggak akan tahu bahwa ternyata masih ada kesombongan rohani di dalam dirimu sampai kita digesek dan dibentuk di dalam pelayanan dan di dalam CG. Dan itu nggak akan kelihatan kalau Anda online. Dan kalau Anda sekolah pun seminari, Bible study, lalu Anda belajar, Anda sebatas teori. Itu sama dengan orang berkata, aku bisa renang. Kenapa? Karena dia sudah riset, ya, lalu dia mulai search the internet, renang itu gini-gini dengan segudang teori. Sebelum dia menjamah air, nyemplung ke dalam, hampir tenggelam, dan jangan bilang bisa renang. Papa saya kalau ngajar renang dulu itu paling praktis. Tapi dalam supervisi ayahku, enggak mungkin papa saya akan biarkan anaknya celaka. Itu saya diangkat, langsung dicemplungin. Tapi papa saya jago renang. Jadi langsung lihat kalau sampai ada apa-apa. Saya bisa renang sendiri, pertama-tama gaya batu, lama-lama kataknya keluar. Orang yang sendirian, belajar Tuhan, tentang Tuhan, sendirian. Anda bisa punya semua teorinya, tapi kesombongan rohaninya akan bertambah. Sebab itu hanya bisa dikikis ketika Anda berada dalam komunitas. Dan sebelum kesombongan rohani itu dilenyapkan, dikikis terus, Anda tidak akan berguna bagi kerajaan sorga. Karena orang sombong tidak dipakai Tuhan. Itulah sebabnya masuk yang namanya gereja. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, Paulus mengingatkan mereka, hey guys, kalian dulu itu disebut tidak bersunat. Ya. Dan kamu semuanya disebut begitu oleh orang-orang yang menamakan dirinya sunat. Sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kamu tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tetapi ayat 13, langsung sama Paulus. Paulus tidak membela Yunani maupun Yahudi. Paulus membawa mereka semuanya ke realita Tuhan. Dua-dua sama-sama pendosa. Dua-dua sama-sama dibentuk. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jangan lupa masa lalumu. Di hadapan Tuhan, Kristen, maksudnya orang Yunani atau Yahudi. Mereka anak Abraham atau bangsa lain, bangsa asing. Mau Kristen atau bukan, semua kita itu pendosa. Semua kita berhadapan dengan Tuhan. Dan ketika kita menerima Yesus, kita menerima tatanan cara yang berbeda. Kau tidak boleh hidup lagi bagi dirimu sendiri. Kau harus hidup untuk Tuhan. Dan Tuhanmu itu berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Patronmu mulai hari ini bukan agama. Patronmu bukan teori dan bukan liturgi. Patronmu adalah Jesus Christ that the Bible preaches. Yesus yang Alkitab ajarkan, yang Alkitab beritakan. Yang Yesus pernah berkata, learn from me. Datanglah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi peduli amat profesinya apa. Yang Tuhan cari itu buah. Kalau saya tanya buah yang paling manis, bukan itu. Buah yang paling manis adalah the spirit of humility. Kasih kalau sombong, basi. Sukacita kalau sombong, itu orang mencoba untuk bergagah ria atas kelemahan orang lain. Damai, sombong, semua jadi salah. Without humility, there's no spiritual fruit. Yesus berkata, aku rendah hati. Dia bukan berkata itu buah. Itu adalah jati diri. This is me, this is my identity. Buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya.
Kalau Yesus rendah hati, kita juga harus rendah hati. Di dalam pelayanan kita harus rendah hati. Di dalam gereja kita harus rendah hati. Karena yang paling buruk adalah kesombongan rohani. Ya. Pendeta yang sombong itu adalah jenis yang paling buruk. Orang Kristen yang sombong adalah jenis yang buruk. Soalnya Kristen sama sombong itu sudah bukan buah dan pohon. Itu sudah nggak tepat. Itu sama dengan kulkas sudah nggak dingin, ngapain disimpan di rumah, udah diperbaiki berkali-kali gitu, dibuang aja, jadi rongsokan. Sabun kalau kotor dengan apa dia dibersihkan, kalau garam nggak asin dengan apa dia diasinkan, bukankah dilempar ke tanah dan diinjak orang? Kristen dan sombong itu nggak match. Sebab itu nggak match. Orang Kristen nggak boleh sombong. Tuhan nggak bisa berkati. Karena Alkitab mengatakan, aku menentang orang congkak, tapi menunjukkan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dengan kata lain, Tuhan juga berkata begini dalam firman, I show the way to the humble. Orang yang rendah hati akan selalu lihat jalan di mana nggak ada jalan. Aneh, ketika nggak ada jalan, ditunjukkan jalan. Tapi orang sombong akan Tuhan mainkan lika-liku dengan dia. Sampai dia berkata, ampun Tuhan. Kuat-kuatan. Sekuat-kuat kita mengelak, Tuhan punya waktu itu eternity kok, kekal-kalan. Mau main petak umpet, Tuhan akan iakan, kita gak akan menang. Karena dia punya eternity, kita ini sementara. Saya ingin kita mengerti satu poin sederhana ini. Jangan sebut orang lain tidak bersunat, kamilah sunat. Ini aneh sih, dalam zaman sekarang mana ada orang-orang ngomong kayak gini. Tapi zaman itu tuh kebanggaan. Saya superior, saya anak Abraham. Tanda sunat pada secara lahiriah pada tubuh kami menunjukkan bahwa kami ini adalah kaum elit. Nggak tepat. Makanya di gereja kita selalu saya terapkan. Pemuritan di gereja ini selalu ada satu gaya. Nggak banyak gayanya. Sebagai public figure aja kita kalau sudah jadi pemimpin ya jangan jadi public figure. CGL naik ke atas itu mau nggak mau ya. Gravitasinya itu ke atas kepala. Mudah sekali kita pick up pride. Mudah sekali kita menjemput rasa angkuh di mana. Pasti kita akan merasa gimana. Hati-hati ya. Makin tinggi itu harus makin menunduk. Karena mau nggak mau ya, apalagi kalau sudah jadi public figure, orang kan melihat Anda mau jadi biasa aja, tetap luar biasa di mata orang. Jadi biasa aja, jangan banyak gaya. Orang Kristen di sini, sekalipun kalau Anda konglomerat, kalau Anda jadi jemaat di sini, sekalipun Anda jenderal, Anda jadi jemaat sini, monggo silakan ikut MSC 1, ikut MSC 1. Bukan karena kita mau pelonco, karena tidak ada peloncoan, karena itu semua adalah perlengkapan, itu bukan persyaratan. Ikuti. Sekalipun sana pelayanan pergi kemana, khotbah kemana-mana, kalau Anda belum pernah dibaptis selam, ayo. Ada satu orang yang saya ajak bicara karena dia ikut turut di dalam pendirian gereja-gereja di luar negeri. Ini zaman saya masih sekolah teologi, ya, sekolah Alkitab. Saya nggak mau sebut namanya. Ini, saya ngomong sama dia kira-kira 3 jam di rumahnya. Saya sebagai siswa sekolah teologi, sekolah saya itu sekolah Anabaptis. Anabaptis itu artinya yang sangat percaya bahwa baptisan itu adalah baptisan dewasa. Bukan baptisan anak kecil. Dewasa itu juga bisa umur 12 detik di mana dia sadar dosanya, dia butuh Tuhan, dia dibaptis sesuai dengan teladan Yesus, dan dia dibaptis sesuai dengan signifikan yang diajarkan Paulus. Saya ngomong sama dia, nggak mempan, beneran, saya ngomong 3 jam. Dan Anda tahu, dulu saya waktu lebih muda, saya kuat. Bicara 3 jam, sekarang mungkin saya ngos-ngosan. Terus saya debatnya tuh sengit sama dia. Ujung-ujungnya saya tahu cuman karena dia rasa gengsi aja. Ujungnya akhirnya dia ngaku. Karena saya skakmat dia dari segala sudut, dia gak bisa lagi jawab saya. Akhirnya saya tanya, sebenarnya motifmu apa sih Kok gak mau dibaptis? Ya saya bisa ngomong gitu kalau di luar negeri, kalau di sini kan terkesan kurang sopan. Tapi di sana kan seolah-olah orang tua, anak muda bisa bicara bebas di Amerika. Satu titik saya tanya sama dia, sebenarnya motif Anda apa sih Dia cuma bilang, gini loh Philip, orang ngomong apa? Aku ikut dirikan ini, ikut dirikan itu. Pendirian-pendirian, bahkan ada nama aku dulu sementara dipakai segalanya. Saya ini itu. Tapi jangan dari gereja yang bukan gereja Kristen Pentakosta, karismatik yang percaya kepenuhan. Dan dia berkata, nanti kalau di sini aku dibaptis. Orang ngomong apa? Ini kok baru dibaptis? Iya kan? Akhirnya di mana kesulitannya? Itu kan? Akhirnya di ego kan? Ego kan? The worst kind of pride is spiritual pride. Kita itu mesti harus rendah hati. Jadi, kalau misalnya ada orang di sini, benar-benar mau bertumbuh,
then you start from the ground up. Karena humility is very important. Important for you untuk datang ke kolam baptisan itu di depan semua kawan dan Anda berani mengakui aku memulai baru. Anda belajar lagi dari awal. Supaya nanti spirit ini tertular. Itu menjadi DNA-mu. Allah akan memberkatimu lebih tinggi lagi dalam bidang usaha. Mungkin Anda akan semakin menjadi bisnisnya. Tapi lihat nanti orang yang bisa merasakan pengusaha ini beda ya. Sangat humble ya. Nanti orang bukan lagi takut sama Anda, orang akan inspired by you. Orang akan terinspirasi dengan teladanmu. Kau akan memimpin dengan teladan di gereja ini. Yang jadi ya jadi, yang mencetat. Yang terlempar ya terlempar, nggak bisa. Tapi saya tidak akan pernah menurunkan standar. Karena Tuhan beri kami mandat dan Pastor Fuji bolak-balik terus ajarkan. Pemuritan. We want to disciple people to be like Christ. Dari sejak apa? From the beginning, dari awal. Harus dari awal. Gak boleh, nanti tengah jalan sudah kaku, semakin sulit. Mau mengubah orang itu dia muda, termasuk usia rohaninya. Waktu dia belum apa-apa itu mulai ditempa. Jangan tunggu dia jadi somebody, itu lebih sulit nanti. Jangan jadi bom atom di belakang atau time bomb. Karena itu kalau di sini, kalau Anda digembleng sama Tuhan, dimulai dari bawah lagi. Waduh sulit sekali mau jadi member aja harus 8 dari 12 kali CG. Padahal aku loh, di dunia aku raja, I know. Tapi di dunia Allah, Anda hamba. Padahal loh, kalau di sini gak mau, aku di gereja lain juga banyak yang mau. Aku donatur, aku apa? Ya gak apa-apa, ya gak bisa apa-apa ya, I will miss you. Tapi saya tidak akan menahan Anda. Because I cannot change. Saya gak bisa mengubah mandat Tuhan atas gereja ini demi 1-2 orang. You are important. We are all important. But you're not VIP. Jesus is the only VIP in this house. Kita semua, but his doulos, bahasa Yunaninya. Doulos. We are his slave servant. Slave servant yang happen to be a prime minister. Slave servant yang happen to be a CEO. Slave servant yang happen to be siapa? A slave servant who happen to be an artist. A slave servant who... Nah gitulah lanjut. Sesuai dengan profesi kita. We are but doulos. Saya tidak bisa mengubah seluruh gereja murtad dari standar demi untuk mengamankan beberapa orang-orang yang merasa dirinya somebody. I'm not even a somebody. I'm not even a somebody. Gereja ini dibangun di atas dasar humility itu DNA. Dengan tujuan bukan supaya orang direndahkan. Supaya Anda ditinggikan. Karena ada ayatnya di Petrus, surat Petrus. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, 1 Petrus 5. Maka Tuhan akan meninggikanmu. Submit yourself under the mighty hands of God so God could lift you up. My point is kita ngadakan itu bukan untuk ngerjain jemaat atau ngerjain para pelayan atau ngerjain para leader di sini. Tujuannya adalah supaya Tuhan masih kulihat. Wow, kalau begitu di gereja kau mau merendahkan hatiku, di tahtaku, di rumahku, aku akan meninggikanmu di duniamu. No one follows God and falls down. Gak ada orang yang mengikuti Kristus. Follow me, kata Yesus. Dimuridkan oleh dia lalu jatuh. Gak ada. Semua orang dimuridkan dia jadi penjala manusia. Jadi ini, jadi itu. Jadi, makanya ada kata jadikanlah muridku. Berarti jadi. Jadi bukan hanya saat pemuridan. Jadi di kehidupan. You akan jadi. You akan jadi. Yang baru komisaris siap-siap kalau Tuhan jadikan. Pundakmu akan berhias bintang sebentar lagi. Tuhan akan dekorasi. Tuhan yang sama yang mendekorasi Daniel, Sadrak, Mesak. Gak ada yang jatuh sekalipun mereka siap mati. Mereka keluar. Daniel diberi kuasa. Yusuf diberi kuasa tertinggi. Bahkan Firaun pun tidak lebih tinggi dari dia. No one. Gak ada orang yang follow Christ well. Yang mengikut Tuhan Yesus dengan benar dan baik. Yang dimuridkan sungguhan, bukan basa-basi. Yang gak jadi itu gak ada. GMS Ganjit, Jakarta Selatan. Kami mau lihat Anda jadi. Apapun profesimu. Coba lihat kanan kirinya. Pasti jadi. Nah pertanyaannya, jadi apa? Ya jawab sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang membentuk kita. Kita ajarkan di sini, benar-benar pemuridan kita harus murni.
Kita lihat sekarang ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ini bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi. Ini bicara dalam bahasa Inggrisnya Jews and Gentiles. The Jew and Gentile Church. Gereja Yahudi dan gereja non-Yahudi. Zaman dahulu itu tembok pemisahnya di situ. Tapi sekarang tembok pemisah itu sudah mulai masuk ke arteri-arteri. Udah beda. Nah sekarang saya akan ajarkan dari firman ini tips untuk hubungan supaya bisa kita itu bersatu dalam family. Sebisa mungkin itu pun saya nggak yakin akan 100% berhasil. Karena akan ada orang yang tidak mau mempersatukan diri dengan tetap akan ada orang yang ingin mencerai-beraikan. Tetap akan ada orang yang akan memisahkan. Pasti ada. Jadi begini aja dengan komitmen aja sulit kita dapat perfection. Atau kita dapat nilai 100. Tapi kalau kita asal-asalan kita akan dapat nilai 0. Karena kita nggak perlu dibantu untuk salah. Manusia itu sudah bakatnya dari Adam dan Hawa untuk salah. Nah, kita harus lawan arus kalau mau ikut Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita. Kita harus ingat ya, menjalin hubungan itu kita lakukan demi Tuhan. Dialah damai sejahteraku. Kita tidak berusaha menjalin satu hubungan itu demi dapat apa. Karena itu jangan pastikan kalau Anda sebelum ke kantor, Anda sudah kenyang dulu. Your heart is already full. Sebelum Anda pelayanan, Anda pastikan. Karena orang pelayanan itu bisa bedanya tipis. Benangnya tipis. Antara dia itu sungguh-sungguh melayani Tuhan atau dia cari pengakuan dan penerimaan. Saya pastikan sebelum saya khotbah atau sebelum saya melayani itu my heart is full dulu. Karena itu saya gak berani tanpa doa. Jadi jangan pernah salahkan tim Anda. Kalau sebelum kita misalnya PAW atau apa sebelum beraksi dalam ministry. Ada doa dulu. Itu bagus. Jangan skip. Karena itu mempersiapkan hati kita, waktu nanti pelayanan itu, the heart is already full. Karena damai kita itu datang bukan dari orang lain. Orang yang kita layani. Damai kita itu bukan datang dari orang yang kita pimpin. Kalau Anda seorang manajer di mana, damaimu itu harus datang dari dia. Dialah damai sejahtera kita. Kalau kita itu punya damai dalam Tuhan, baru kita bisa membawa damai ke orang lain. Pastikan your heart is full sebelum Anda keluar rumah tiap pagi. Pastikan sebelum Senin datang, Anda di weekend ini sudah penuh dulu secara rohani. Itulah pentingnya hari Sabat. Pentingnya ke gereja. Kita itu ganti oli secara korporat. Itu 7 hari sekali. Hari ke-7 tepatnya atau hari ke-1. Minggu itu bagi orang Yahudi adalah hari ke-1. Hari Sabat mereka Sabtu. Tapi kita orang Kristen kenapa hari Minggu? Karena Yesus dibangkitkan di hari Minggu. Dan di hari Minggu itu adalah Resurrection Day. Jadi orang Kristen itu kumpul, saat itu mereka kumpul, Yesus muncul. Itu di hari Minggu, jadi gak ada yang hari keramat. Tapi kita tentukan, dan puji Tuhan pemerintah menentukan hari Minggu adalah hari ibadah, hari merah. Disitulah gereja semuanya beribadah. Kalau di Pakistan hari Jumat. Penting sekali 7 hari, hari ke-7 itu kita sama-sama ngumpul. Tapi pastikan sebelum Anda keluar rumah tiap pagi, Anda ganti oli. Damaimu itu harus datang dari Tuhan. Kalau enggak berabe, Anda lihat ya di luar itu banyak orang hungry. Hungry pujian, hungry ini. Sehingga Anda lihat banyak malpraktik dan banyak sekali abuse atau penyelewengan, wewenang segalanya itu keluar dari orang-orang yang setengah telanjang keluar rumah. Sebelum ke kantor itu dia masih belum utuh. Paling bahaya adalah orang yang belum mengalami pemulihan. Meskipun kita ya nggak ada yang 100% itu sempurna. Kita masih butuh pemulihan. Kita semua termasuk saya. Kadang-kadang saya nggak sadari bahwa saya masih perlu dipulih di area-area tertentu. Tapi sudah lagi bukan di level-level, dosa, kebiasaan buruk. Bukan. Tapi kita semua nggak sempurna, I know. Tapi at least, you're ready for the day. You're full for the day. Banyak orang di luar sana itu, kenapa jadi lumpur? Alkitab berkata mereka tidak mendatangkan damai. Kemana-mana mereka itu hanya meninggalkan larakan atau meninggalkan sampah. Because mereka belum finish dengan Tuhan. Ada banyak isu-isu gak selesai. Dan mereka keluar cari damai. Mereka keluar cari damai. Lalu mulailah mereka memakai wewenang mereka dan mulai memanfaatkan orang. Damai itu harus datang dari Tuhan. Di ruang tersembunyi in your secret place. Itu dalam ruang doamu. Saya gak berani tiap hari keluar ke kantor saya setengah telanjang. Mungkin saya pakai pakaian. Tetapi telanjang itu rohani, saya nggak mau. I will come out of my room anytime. Dan setiap kali saya akan masuk ke dalam minggu itu, hari Senin telah tiba. I am full. I am full.
Begitu caranya orang Kristen memakai jubahnya sebelum memulai sesuatu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Doa begini tiap hari, dimanapun kau ditempatkan. Saya tidak hanya bicara ini exclusively di dalam gereja, tapi di mana-mana. Orang Kristen harus menjadi pemersatu, bukan pemisah. Anak-anak Tuhan tidak boleh bergosip atau mendengar gosip. Anak-anak Tuhan harus merubuhkan tembok pemisah. Kalau ada ayatnya, kalau kamu tidak mengumpulkan bersama dengan aku, kata Yesus, kamu mencerai-beraikan. Standar Tuhan itu tinggi. Bukan orang yang menceraikan itu, baru yang mencerai-beraikan. Tuhan kata, kamu tidak mengumpulkan aja sama saya, kamu sudah mencerai-beraikan. Kamu tidak jalan dengan sungguh-sungguh, kamu hanya diam di tempat aja, kamu akan kebawa arus dunia. Jadi kalau mau ikut Yesus memang harus melawan arus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tembok pemisah itu perseteruan. Pastikan tiap hari kita berdoa begini. Saya kasih aplikasinya bagaimana menggenapi amanat panggilan Tuhan agar orang Kristen, anak-anak Tuhan di mana-mana harus jadi terang dan garam. Pray a simple applicative prayer atau doa yang sangat aplikatif sekali, ya, yang sangat praktis. Lord, today sebelum aku memulai aktivitasku yang baik yang kurencanakan ataupun yang faktor G atau faktor God, faktor Tuhan, aku tidak tahu nanti saya akan ketemu siapa. Karena setiap hari selalu ada simpanan namanya kejutan dari Tuhan. Kadang-kadang kejutan itu justru yang paling bagus. Coba Anda baca di kitab Injil, Yesus punya miracle yang paling menyolok itu adalah interupsi. Misalnya wanita pendarahan. Misalnya ada seorang tentara yang minta tolong sama Tuhan, lalu habis itu anaknya atau hambanya disembuhkan hanya sepatah kata. Tuhan berkata, iman kayak gini loh. Dia gak minta Tuhan datang tuh tumpang tangan, ucapkan, aku percaya. Ada banyak kesembuhan-kesembuhan atau miracle Tuhan. Kalau Anda lihat, itu semua pada saat interupsi. Karena itu setiap hari Anda harus siap untuk segala sesuatu yang tidak Anda duga. Ikut Tuhan itu ada DNA, setiap orang Kristen itu mengandung firman. Apa yang tidak pernah kau lihat, belum matamu lihat, belum telingamu dengar, tidak kau pikirkan, itu disediakan. Jadi Anda harus ready. Kalau kita nggak berencana, ya kita celaka. Karena Alkitab berkata, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Berarti kita harus berencana, kita harus berbuat sesuatu. Tapi ada banyak sekali the best blessing, perahan susu dan madu yang nanti paling memorable adalah yang tidak kau rencanakan. Karena itu setiap hari kita harus berencana dulu. Hati kita tetapkan. Yang itu tidak boleh teka-teki. Yang itu tidak boleh by luck. Nggak boleh good luck. Tiap hari sebelum keluar berkata, Lord, aku nggak mau jadi tembok pemisah. Hari ini jadikan aku bagian dari solusi apapun yang ku alami. Dan pengalaman orang lain yang ada aku di dalamnya. Jadikan aku part of the solution. Bukan part of the problem. Jangan jadikan aku sinchan rohani. Atau jadi troublemaker-nya. Jadikan aku solusi. Bagian dari solusi. Bagian dari jawaban. Bukankah engkau memanggilku menjadi garam dan terang? Berarti kita harus menjadi jawaban, bukan the question. Kita bukan jadi pertanyaannya, kita jadi jawaban. Jangan sampai orang lihat kita bertanya-tanya tentang Tuhan. Nah kok gitu kelakuannya orang Kristen, apakah Tuhan ada? Jangan jadikan aku bagian dari pertanyaan. Jadikan aku bagian dari jawaban. Mungkin orang itu pernah trauma sama orang Kristen lain, lalu lihat saya, dia dapat jawabannya. Jawabannya begini, mungkin bahasa mereka bukan bahasa Alkitabiah. Waktu dia lihat hidup kita beda, dia berkata, oh selama ini traumaku gak betul berarti. Bukan berarti orang Kristen semuanya begitu. Ternyata gak semua orang laki-laki itu hidung belang. Semua laki sama saja. Waktu aku lihat orang ini, oh beda. Ternyata tidak semua laki sama. Semoga kita menjadi jawaban. Itu yang maksudnya Tuhan telah merubuhkan tembok pemisah. Dan Tuhan tidak pakai malaikat untuk merubuhkan. Dia pakai tangan kita. Our hands untuk merubuhkan tembok pemisah. Terutama tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Karena ada kita, orang tadinya jauh dari Tuhan. Jadi lebih dekat. Lihat kita dan berkata, oh gitu. Kadang-kadang ya kita ya sebagai pendeta ini lebih susah tahu nggak? Ada satu orang zaman dahulu, waktu dulu banget ini zaman-zaman sudah deket-deket Adam dan Hawa di dalam sejarah kita. Itu kita ke Israel, zaman sekarang kan puji Tuhan, kalau kita ke Israel kan bisa banyak orang ya. Zaman dulu itu kan masih lebih simpel ya. Pergi dengan 1-2 bus gitu ya, 1 bus. Jalan gitu. Ada satu orang ternyata, wah itu, ya ampun deh. Itu satu bus itu semua korak semuanya. Preman semua. Bukan preman beneran, bukan preman by profesi, tapi preman spiritnya. Itu ya orang-orang bandel-bandel, saya nggak tahu mereka ke Israel untuk apa. Zaman dulu kan saya belum pengalaman, nggak ngerti gini kan. Jadi saya, itu dalamnya itu omongannya itu nggak bener, nggak baik. Ternyata saya baru tahu yang ini ke Israel karena apa? Ya sudahlah, siapa tahu di sini ada shopping. Semua sudah gua pergiin tinggal Israel. Ada jadi motivasinya itu bukan Tuhan.
Ada lagi yang berkata mau ke Israel tuh nantilah, dari sini aku mau ke Eropa segalanya. Diajak teman, ya udah, orang yang clueless di dalam mobil itu karena mereka bisa bahasa Chinese. Jadi akhirnya saya juga mencoba untuk bisa, ini kan saya harus pindah dari bus satu ke bus lain, 2 aja kan. Wah, terus setiap kali ke bus itu saya berkata aku mau masuk neraka ini. Dan mereka semua nyanyi lagu kan. Jadi saya bisa, tiba-tiba saya ambil mikrofon daripada mereka ngawur ngomongnya. Saya nyanyi lagunya Teng Li Jun. Lagu Teng Li Jun mungkin yang semuanya tahu. Tian Mi Mi, Ni Xiao de Tian Mi Mi. Atau lagu yang paling yang Anda tahu ya, paling beberapa banyak orang tahu adalah Ni Wen Wo Ai Ni Yo Tuosen. Tapi lagu-lagu itu kan cuma biasa. Saya tahu lagu-lagu yang bahkan banyak mereka yang lahir sebelum saya. Ini umurnya tante semuanya. Bahkan mereka kaget kok saya bisa tahu. Saya bahkan bisa nyanyi lagu-lagunya Tiongkok zaman 1940. Mungkin di sini ada tante mungkin yang Tionghoa tahu. Zhou Xian,你知道吗? 五月的风吹在我, nah, nggak tahu kan? Saya bahkan tahu lagu komunis. Mereka kaget. Ini orang umur berapa? Orang umurnya setengah, jadi saya dapatkan respect mereka, nyanyi-nyanyi, saya ajak karaoke, saya turunkan, saya ajak mereka karaoke, asal lagu-lagunya masih oke. Udah selesai, saya bisa bertahan membuat mereka tidak ngomong yang enggak-enggak. Tidak terjadi huru hara, sekian puluh orang. Turunlah, kita pergi ke rumah Petrus. Seneng aku ketemu Petrus padahal enggak di situ, daripada ketemu orang-orang ini. Saya jalan lewat, tiba-tiba tuh saya lewat. Roh Kudus beritahu sama saya nggak suka ya orang-orang ini ya awalnya ya. Kamu kembali orang itu, sapa dia. Saya nggak pernah ngomong sama satu ini. Saya tuh mau ke situ, mau ke toilet kayak mau apa kan nggak bisa ditunda, itu kan emergency. Tiba-tiba ada suara balik arah. Saya balik, saya bilang, Pak nunggu apa? Apa yang bisa saya bantu? Tuhan cuma suruh saya ramah, saya nggak kuliahin dia. Habis nyanyi-nyanyi lagunya Teng Li Jun kok. Saya cuma ngomong sama dia, gimana? Saya ngobrol-ngobrol, iya Pak, gini, selesai, udah pergi. Orang itu enggak jadi Kristen. Tapi mulai hari itu dia respect sama orang Kristen. Karena selama ini dia punya kepercayaan, orang Kristen itu semuanya jahanam. Pendeta apalagi itu semuanya munafik. Karena dia pernah berada dalam pertikaian beberapa di antara mereka dan dia lihat semuanya. Waktu saya ajak dia bicara biasa segalanya. Enggak otomatis dia jadi Kristen. Hari itu dia berkata, ternyata tidak semua pendeta sama, enggak semua orang Kristen sama. I don't know whether he goes to heaven someday or not. At least, aku telah meruntuhkan satu batu bata, tembok pemisah, kesalahpahaman dia dengan Tuhan. You know, maybe Anda bukan punya efek yang besar, gak apa-apa. Efek kecil pun jadi, setiap batu bata runtuh itu mendekatkan seseorang kepada keselamatan. Who knows suatu hari, apa yang kau tabur, orang lain akan tuai. Tapi yang pasti ini menjadi komitmen saya. Everywhere I go, dimanapun saya berada, saya keluar dengan hati yang penuh, my heart is full. Tuhan jadikan aku bagian dari solusi. Nanti Tuhan, kalau aku sudah kehilangan damai, karena nyanyi-nyanyi Teng Li Jun dengan tante ini, aku rasa meskipun lagu-lagu itu juga bukan salah, lagu-lagunya oke-oke banget gitu ya. Lagu-lagu bukan cuma itu, kalau di sini ada orang Tionghoa juga tahu, lagu-lagunya pasar-pasar, lagu-lagunya Liu Wenzhen, tahu nggak? Ni dao wo shen bian, dai zhe wei wei xiao, dai lai wo, nggak tahu semuanya, belum lahir soalnya, nggak tahu semuanya. Lagu-lagunya film-film zaman dulu, Chu Liu Xiang. Salah saya ngomong gini Jakarta Selatan. Ini mestinya harus ngomong di Puri, di Pluit ini, gini ya. Kalau saya kehilangan damai sejahtera, mau turun damai sejahtera saya karena banyak sekali lumpur yang saya hadapi. Besok saya keluar penuh lagi. Saya punya mesbah dengan Tuhan. Dan saya punya benteng-bentengan kembali kepada orang-orang yang saya percaya, orang-orang yang sama-sama mengejar kerohanian. Orang-orang itu selalu menjadi kekuatan saya. Thank God for CG ya. Di sana Anda kembali di refresh tiap kali. Anda tidak boleh keluar setengah telanjang. Anda keluar harus pakai jubah. Ginilah. Anda harus menjadi ini ya. Coba saya mikir ya. Ini sesi terakhir dan gak apa-apa. Kita mau selesai sampai jam 9 malam juga. Oke. Setiap orang di sini dimuridkan. Saya punya satu goal. Pastor Fuji punya satu goal. Pastor Dedek punya satu goal. Anda semua di masyarakat dilepaskan sebagai gembala berbulu domba. Ayo coba mikir. Yang jangan itu adalah domba, serigala berbulu domba. Kayaknya domba mbek, tapi serigala yang menerkam itu jangan. Tapi Anda harus jadi gembala
berbulu domba. Nampaknya orang Kristen biasa. Sana pendeta? Bukan. Tapi pendeta di dalam. Pastor semua di sini. Pastor itu apa sih? Menggembalakan. Pastor itu apa sih? Kalau ada orang berantem, kita yang damaikan. Pastor itu apa sih? Ada orang ngawur, kita yang redakan. Pastor itu apa sih? Ada orang sedih, kita yang obati. Pastor itu apa sih? Ada orang butuh doa, kita yang doakan. Pastor itu apa sih? Gua gak pandai khotbah, tapi ada orang butuh kebenaran, paling hanya kesaksian pribadi saya. Semoga mempan tolong Tuhan. Tapi itu pastor adalah hati. Hati untuk membawa orang dekat ke Tuhan. Satu bata demi satu bata kuruntukan. Aku mungkin gak bisa langsung seperti kontraktor besar, rubuhkan. Tapi aku bisa satu bata daripada aku tambahi 10 bata membuat orang itu semakin terblok view-nya terhadap Tuhan. Karena teladanku yang salah. Pastor itu saya minta Anda semua jadi pastor. Tapi bukan profesi. Anda tetap adalah sekretaris. Tetap ada manajer. Tetap ada pegawai. Tetap adalah sesuai dengan profesimu. Tapi Anda semua jadi pastor. Tapi berbulu domba. Coba lihat kanan kirinya. Nampaknya domba ya. Itu dalamnya gembala loh. Kasih tepuk tangan untuk orang kanan kirimu. Itu maksudnya. Kalau Anda tidak punya standar setinggi itu, nanti tarik-tarikan mainan. Saya dulu sama kakak adik saya, mama saya itu tabah. Papa saya kan harus kerja. Coba bayangkan, mama saya itu punya kami anak 3. Semua anak halilintar ini, semua anak Mantova ini. Gak gampang loh. Dari antara 3 anak cowok ini, saya yang paling baik. Itu berantem itu. Orang tua gak muntah darah, bayangkan. Saya kalau dulu rebutan sama, heboh tuh rebutan sesuatu sama kakak adik saya. Rebutan. Tapi saya beritahu ya, sejak saya jadi seorang ayah, seorang gembala, saya gak pernah rebutan sama Jeremy mainan. Saya gak pernah rebutan sama Vanessa, sama Warren. Kenapa gak level? Masa aku rebut mainan anakku? Kenapa Anda tukaran? Karena Anda rasa sebaya. Coba kalau mengadopsi hati gembala. Nggak mungkin. Kita pasti ibah. Nggak apa-apa deh, kamu aja. Kalau semua orang naik standar, semua orang peduli seperti Yesus, I don't think Anda akan punya selera untuk berantem lagi atau nggak akur sama orang. Rebutan mainan, punya aku. Nggak akan. Coba bayangkan jeleknya kalau seorang ayah tarik-tarikan es krim sama anaknya. Punya papa, punya aku, punya papa. Nggak mungkin, orang bilang ini ayah agak sedikit gini. Kalau saya lihat 2 orang berantem gitu, saya lihat 2 anak kecil bahasa Hokian sekya. Tapi kalau Anda dimuridkan dari hari pertama, Tuhan punya rancangan tinggi atasku. Bukan berarti jadi gembala itu ngaku-ngaku. Aku gak mau berantem sama lu. Anak aku gembalamu, jangan gitu. Itu sama dengan orang berkata, aku ampuni kamu ya. Sekalipun kamu itu orangnya jengkelin. Sekalipun, saya lama-lama gak percaya dia sungguh-sungguh ngampuni. Gua gak berantem sama lu. Kenapa? Lu gak setara sama gua. Kayaknya rendah hati tapi merendahkan diri di atas Monas. Kalau Anda sungguh gembala, Anda tidak akan ngaku-ngaku. Anda akan ngalah dengan legawa. Ya oke, gak apa-apa. It's okay. Gak jadi tuh berantemnya. Karena ada yang ngalah. Ada yang merasa, gak apa-apa dah. Gak usah ngaku-ngaku. Itu sama dengan orang ngalah tetapi mau tanda tangan. Aku ngalah. Ya gak ngalah lah. Itu ngalahnya show itu namanya. Kalau ngalah itu diam. Damaimu dari Tuhan. Unek-unekmu kau sampaikan ke Tuhan. Paling-paling sampaikan ke orang tepat yang tidak akan menggosip denganmu. Orang yang akan meluruskanmu. Saya rasa kalau Anda bisa jadi gitu ya. Sebentar lagi seluruh duniamu akan dimenangkan untuk Tuhan. Dan jangan takut, berkatmu ada kok. Nggak pernah pembawa damai itu kekurangan damai. Dan pembawa damai tidak pernah kekurangan sejahtera. Listen to me. Damai maupun sejahtera. Penghidupanmu juga akan Tuhan take care. Nggak ada Tuhan itu. Agennya Tuhan itu Tuhan biarkan lapar. Itu nggak ada. Saya tidak bicara soal kemakmuran, saya bicara tentang kesetiaan Tuhan. Ingat itu ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segenap perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuhan membatalkan semua hukum Taurat dalam hal ini bukan 10 perintah Allah. Hukum Taurat dalam hari ini adalah semua trauma, tuduhan.
Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Tahukah Anda selalu harus ingat, salib itu pemersatu. Sebelum Anda benci seseorang, ingat Tuhan mati untuk orang itu. Road rage juga sama, kalau orang di jalanan itu suka panas, suka emosian. Saya dulu begitu. Kalau ada orang yang nggak cengli, nggak bener gitulah, nyetirnya ugal-ugalan seenaknya, diserobot apalagi. Saya dulu orangnya sangat individualistis. Saya belajar nyetir dulu di Kanada. Jadi kalau ada orang melanggar hak kami bisa sabar, tapi sekali dilanggar haknya, saya bisa kejar orang itu. Lalu habis lihat dia, saya kasih doa berkat. Saya bisa marah-marah sama orang. Setiap kali ada orang yang ngawur di jalan misalnya, mungkin bukan salib lah terlalu tinggi. Saya selalu bisa menghibur diri dan berkata, mungkin orang itu tidak se-happy aku. Mungkin orang itu lagi berantem sama istrinya. Mungkin orang itu baru di PHK. Ya bagaimana, dia nggak punya Tuhan dia kan kasihan. Atau mungkin dia Kristen tapi dia belum terlalu dalam iman. Saya bisa maklumi. Kalau Anda lihat salib, Anda bisa maklumi kelemahan orang lain. Anda bisa rasa ya sudahlah. Bahasa Surabaya yang keren itu ya wis lah. Saya belajar untuk mengatakan ini ulang-ulang pada diri saya sendiri supaya saya tidak meluap. Supaya tidak meletup. Ya wis lah, ya sudah. Jadi berkali-kali emosi itu turun. Enggak, tapi kepada orang-orang asing, pada orang-orang lain kalau di jalanan gitu lebih mudah. Tapi kepada orang-orang yang ada di rumahmu itu lebih susah. Karena Anda terus digocoh dengan orang-orang itu. Sama. Seharusnya suami istri jadi jarang berantem, bukan karena mereka uniform atau seragam. Karena ada banyak hal, kasih itu menutupi segala sesuatu, banyak kesalahan. Itu artinya sebelum kita perkarakan, mau tahu kualitas hati seseorang itu gampang. Mau lihat level iman seseorang, jangan kau kasih pertanyaan teologi. Itu tidak mencerminkan, itu semuanya teori. Anda mau tahu orang itu setinggi apa levelnya di hadapan Tuhan? Gampang. Apa yang dia perkarakan dan tidak perkarakan. Anda akan lihat orangnya itu seperti apa. Anda mau baca orang, lihat itu. Yang dia perkarakan. Yang dia tidak perkarakan, Anda lihat. Anda langsung bisa baca orang itu prioritasnya seperti apa dan prinsip hidupnya. Suami istri, misalnya harusnya setahun berantem 100 kali. Jangan banyak-banyak lah. Nggak cocok kok parah. 365 hari ya 100 hari lah ada potensi konflik besar. Tapi tinggal 19 kali. Jangan nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali berarti Anda mungkin nggak berinteraksi. Dari 100 kali hanya 19 atau 21 lah. Tapi stay di situ forever 21. Anda di 19 atau 21. Bukan berarti yang 80 itu nggak perlu. Tapi kita bisa berkata ya wis lah nggak apa-apa. Seorang suami harus bisa pikir gini tentang istrinya. Dan saya ngomong gini bukan berarti gini ya. Dalam pernikahan kami, saya harus kasih disclaimer dulu. Ya, istri saya itu baik sekali. Saya yang lebih menjengkelkan. Jadi saya jarang-jarang harus ngalah sama dia. Dia yang harus benar-benar ngalah sama saya. Dalam skala lebih besar. Uang hidupnya itu loh sudah lenyap gara-gara hidupku. Ya, untung aja orang gak manggil dia Bu Philip. Aneh Bu Philip. Airin aja. Saya kalau misalnya sebagai seorang laki-laki ego kena. Saya kan mikir gini. Seorang suami itu seperti Abraham pada Sarah. Sarah menyebut Abraham itu tuanku. Itu bukan suatu posisi untuk di-abuse. Sembah. Ngawur, hormati suamimu. Harusnya yang ngomong gitu yang cewek. Kalau mau terapkan ayat untukmu, terapkan ayat yang merupakan duty, yaitu kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Laki-laki harus tahu, Sarah memanggil Abraham sebagai tuannya atau sebagai bapaknya. Setiap pria itu bapak dalam keluarga. Bapak rohaninya. Hei bapak, kalian berkelahi nggak sama anak? Laki dan perempuan suami istri berkelahi itu saya nggak tahu kasusnya apa, salah dua-dua tapi lebih salah itu selalu lakinya. Mau tahu kenapa? Bapak nggak becus. Kok bisa sampai runyam begini? Kalau satu daerah runyam, yang dicopot kan kepala daerahnya. Kepala polisi, kepala apa? Kan gitu kan? Kan kasih pertanggungjawaban oleh yang minta pertanggungjawaban ya pasti Kadepnya, Kapolda, kan pasti begitu kan? Apapun kasusnya, yang tanggung jawab itu imam besarnya. Kok bisa sampai serunyam ini? Separah itukah? Ada kekanak-kanaan dari sisi sang ayah.
Seorang laki-laki dalam pernikahan harus bisa melihat istrinya. Tapi jangan ngomong sama istrimu. Kalau begitu pikiranmu, wah saya ketahuan. Harus memandang istri kita sebagai anak rohani kita. Dan keluarga kita. Bisa gitu enggak? Kalau gitu Anda akan jadi gembala di sini. Bukan berarti tanpa konflik, harus ada. Tapi konflik itu akhirnya berujung membangun, bukan meruntuhkan. Mungkin berdarah-darah, tapi darah itu adalah keringat. Keringat olahraga. Tapi satu titik laki-laki harus tahu. Istriku udah ngalah perkara besar, hidupnya pun kutelan. Sekarang hidupku. Jangan marahi dia kalau misalnya dia punya pemasukan, kalau Anda ini sama-sama dua income. Dia lebih besar, kadang-kadang mungkin Anda lagi goyang. Anda jangan jadikan dia saingan, jangan rasa tersinggung, telan egomu. Kalau satu keran mapet, Tuhan kencengin keran yang satunya, karena di mata Tuhan, engkau berdua, bukan dua lagi tapi satu. Bersyukurlah kalau istri Anda punya penghasilan lebih tinggi dari Anda. Nanti suatu hari bisa hajar rodanya berputar. Jangan dijadikan masalah. Apa yang kau perkarakan menunjukkan kekerdilanmu. Laki-laki harusnya tahu diri. Istriku itu sudah ditelan hidupnya gara-gara saya. Arah besar hidupnya itu aku. Anda nggak usah perlu lagi diperlakukan seperti raja, baginda setiap waktu. Perkara kecil yang lainnya itu lebih kecil. Ngalah. Bisa ngomong, ya gak apa-apa kamu, maunya kamu gimana. Ikuti. Dari 100 kali potensi berantem, realisasikan hanya 20-an kali. Jangan terus menerus. Amin Bapak Ibu. 20 kali pun tuh banyak, berarti hampir 2 kali sebulan. Bisa ngalah. Setuju yang ibu-ibu? Kenapa kau ragu? Bisa nggak Anda mikir seperti itu? Yang wanita juga sama sebaliknya ya. Salib. Kita jadi lihat cara pandang. Salib itu cara pandang. Katakan salib cara pandang. Salib di hati seorang suami memandang keluarganya sebagai anak rohaninya. Aku nih gembala. Gembala itu kan sama dengan bapak. I'm a pastor inside. Ya. Tapi jangan ngomongnya gini. Pastor Philip bilang kita harus ngalah. Ya saya ngalah lah sama kamu, aku gembalamu kok. Langsung itu cancel. Karena attitude-mu salah. Ngalah itu yang tulus. Jangan dibuat-buat kayak gitu. Ya sudah, gak apa-apa. Aku ngerti. Aku paham. Ya. Kasih aku waktu untuk aku bisa lebih ngerti nanti ya. Oke. Laki jangan, sorry kalau saya ngomongnya, laki jangan mens. We are men, not mens. Jangan di video yang kayak gituan. Laki harus stabil. Waduh, bapak-bapak setuju? Kenapa kau ragu? Setuju? Ibu-ibu lebih setuju? Setuju, Anda berutang budi sama saya. Salib mengubah cara pandang. Dari yang paling manusiawi, orang itu pasti ngalami sesuatu. Dia gak se-happy aku, gak apa-apa lah, gak ada salahnya. Dia lampiaskan ke mobil saya. Udahlah, oke. Saya gak lihat. Udah gak apa-apa. Mungkin dia gak happy. Saya bersyukur, aku tuh happier, thank you Tuhan. Kalau aku happier, makanya aku bisa tahan. Kayak gini-gini gak kena. Cara pandang, sampai ke yang sehari-hari kau ketemu dengan anak, dengan apa. Anda kalau bisa jadi gembala di sini. Beda loh. Amin? Jadi gak selera berantem, jadi akur. Akur itu saham besarnya, pemegang saham terbesarnya, you. Bukan orang lain. Dapatkah kau damai dari Tuhan? Atau kau cari damai? Saya gak bisa 100%, saya gak munafik. Saya gak bisa 100% damai saya dapat dari Tuhan saja. Karena saya masih manusia. Tapi damai saja. Damai saya at least 90%. Damai saya itu pasti 90% dari Tuhan. Saya live 10% itu untuk orang beri damai itu ke saya. Saya gak munafik. Orang kalau beritahu, thank you ya Pastor Philip untuk pelayanan, saya senang. Tapi saya gak bergantung itu. Lu gak kasih aku tetap kaya damai di hadapan Tuhan. 90% tiap bulan tiap hari sudah ditransfer sama Tuhan. Saya gak butuh 10% pujianmu. Gak butuh. Dan kalau saya dikritik, saya juga tidak mau goyang. Malah kadang-kadang saya cari kritik kok. Saya tanya sama keluarga saya sendiri, mana menurut kamu apa?
Kalian harus gimana-gimana, saya buka. Kalau orang rasa aman, dia nggak akan takut. Kalau orang rasa aman itu karena Tuhan. Saya harap Anda mengerti ini, karena percuma kalau kita ke gereja tidak sampai dioperasi dalam ini. Anda tidak akan mengalami perubahan yang sejati di dalam diri. Cepat, saya sudah mau selesai, langsung aja di ayat yang ke-20. Di 20, bukan lagi orang. Ayat 19 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan mendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Masuk gereja lokal. Bukankah itu yang disebut dengan sewarga dengan orang kudus, anggota keluarga Allah? Masuk gereja. Kan dia bicara tentang dua ini yang saling berseteru ini. Orang Yunani ngomong orang Yahudi gimana, kami lebih kaya lah, kami lebih berpendidikan. Yang Yahudi berkata, lu orang bukan anak Abraham, kaum tidak bersunat. Jadi mereka tuh selalu tuding-tudingan, selalu ada sesuatu yang dibanggakan. Itu dua-dua bagi Paulus kekanak-kanakan Tuhan. Paulus berkata, kamu jadi Kristen, you should be better than this. Kalau enggak, kenapa kalian lu orang jadi Kristen? Yang satu masih tuding dengan ini, lu ngapain? Dan Paulus berkata, semuanya itu nanti akan dibuktikan, dibentuk di dalam gereja. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing pendatang, melainkan kaum sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dengan ini Paulus menghancurkan identitas mereka yang lain. Baik itu status ekonomi, culture, kebudayaan, Batak, Nias, Tionghoa, Jawa. Dihapus semua sama dia. Ya, baik yang jenderal sersan, kaya biasa, dihapus semua. Kalian semua harus mulai dari ini. Karena inilah pemersatu di dalam tubuh Kristus. Yaitu yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bukan di atas dasar feeling, opini, atau kebudayaan. Dia berkata bahwa gereja itu didirikan. Gereja yang benar didirikan di atas dasar. The Old Testament, what the Old Testament says. Yaitu para nabi. Dan what the New Testament teaches. Apa yang diajarkan oleh perjanjian baru, yaitu para rasul. Paulus berkata, kalian semuanya peduli amat siapa-siapa, semuanya harus sama-sama berkaca, bercermin dengan ini. Bible, Bible. Kalau kalian masuk ke sini, benar-benar bukan hanya asal baca dan basa-basi. Kalau kalian mau dibentuk oleh firman Tuhan, kalian semua akan menjadi alat di tangannya. Kalian semua akan menjadi pemersatu. Kalian semua akan menjadi orang yang membawa damai. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik. Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Lalu dari gereja lokal ayat 22 dia masuk secara personal. Kamu juga one by one turut dibangunkan. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Artinya orang yang keluar rumah berkata, Lord, use me, I will walk with you. 3 poin sini sebagai rangkuman, lalu saya selesai. Kenapa aku susah aku dengan orang? Number 1, ini tips yang saya berikan. Jadilah rendah hati secara rohani, karena sombong rohani itu yang paling buruk. Kok udah dikelarin semua 3-3, ya udah gak apa-apa, dapat contekannya. Nomor 2, salib Yesus adalah pemersatu utama orang Kristen. Ingat tadi ya, saya tambahkan, salib itu cara pandang juga. Karena di salib itu, waktu kita pandang Yesus, apa sih membuat beda? Orang yang memandang Yesus. Pernah Anda lihat matahari? Jangan ya. Atau lihat lampu gini aja, lalu lihat tiba-tiba seperti ada cahaya-cahaya orangnya kerlap-kerlip itu. Itu kan mengubah pemandanganmu. Saya gak percaya seseorang melihat Yesus, bukan lihat Yesus beneran gini, tapi melihat salib. Fokus pada Yesus, lalu waktu dia lihat orang lain, pemandangannya gak salah. Tetap sama, gak mungkin. Orang lihat Yesus, setelah lihat orang lain, setelah itu lihat orang lain, dia akan melihat yang Yesus lihat pada orang itu. Cara saya membahasakan secara manusiawi, contohnya tadi road rage, orang yang gak kenal, saya bisa mengerti, saya bisa lebih maklumi. Orang itu mungkin sedang galau atau apa. Gak ada orang yang lihat Yesus, lalu lihat orang, lihat manusia. Tidak tertular cara pandang Tuhan. Gak mungkin. Salib itu pemersatu. Jadikan ini selalu sebagai kode hubunganmu. Kalau kita dalam urusan bisnis, Kristen misalnya, ingat ya yang Kristen ya. Misalnya kalau kita berkesempatan merugikan orang, bukan win-win tapi win-lose. Saya win, kamu lose. Ingat loh, itu gak worth it itu uang segitu. Mau berapa M pun, mau T pun gak worth it. Karena Kristus harganya lebih dari T. 1 jiwa itu lebih dari T. Bayangin neraka itu forever and ever. Jangan sampai Anda menukarkan Kristus dengan itu. Anda pikirkan salib Yesus, Anda bisa setelah itu pergi, dan lo gak ada hubungan lagi, tapi orang itu akan tersandung pada salib Kristus just because Anda Kristen. Itu ruginya melampaui T.
Anda dalam hubungan kerja pun Anda harus mikirkan, what I do, apa yang kulakukan ini menyandung orang enggak? Menyandung orang pada Kristus enggak? Menjadikan Kristus batu sandungan enggak? Aku ditipu orang Kristen. Lalu habis itu orang itu sendiri yang Kristen akhirnya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Ini akan berlaku buat semua termasuk pendeta. What you do membuat orang lain masuk neraka enggak? Ya salah mereka? Ya enggak. Mereka enggak gitu kalau bukan salahmu kan. Mereka juga bersalah, tapi Anda juga bersalah. Siapa dulu yang salah? Yang Kristen lah yang tahu kebenaran dituntut lebih. Anda harus mikir, salib Yesus itu pemersatu. Mikir dulu konsekuensinya. Ya, 3. Temukan gereja lokalmu sesuai tuntunan Roh Kudus dan komitmenlah di situ. Jadi kalau kita hanya mengadakan acara, aku tak pandang dari gereja mana. Tapi kalau kita mau bertumbuh, nggak bisa. Harus di gereja lokal. Dan cari gereja lokal yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang mengajarkan dua-dua perjanjian lama, perjanjian baru dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda bertumbuh di sini, jangan otomatis merasa langsung finish, langsung indah, langsung ideal. No, belajar komit di sana. Suka duka belajar komit. Sampai pada akhirnya Alkitab mengatakan di sini, bahwa kamu seperti bait Allah yang keliaran di mana-mana. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sampai rohanimu matang. Tuhan pasti akan memakai kehidupan Anda. Sebab setiap orang di sini harus jadi murid Tuhan sampai Tuhan datang atau sampai kita mati. Terakhir, ya. Tahukah ada satu hal, nanti lain kali saya akan ajarkan, someday mungkin kalau live streaming. Salah satu ayat yang saya pelajari hari-hari ini adalah, saya mendapat kesimpulan bahwa pemuritan itu tidak hanya sampai di sini. Nanti di titik terakhir sebelum kita mati atau Tuhan datang lagi. Level kerohanian terakhir kita menentukan tingkat kemuliaan kita di sorga. Percaya enggak? Bukan berarti kalau seperti orang yang ulangan zaman dulu itu kan enggak fair ya. Semua essay, semua paper itu enggak dianggap. Lalu ujian terakhir zaman dulu saya paling tegang tuh kalau waktu saya SD itu ada ulangan umum. Kalau THB masih oke. Untuk ulangan umum langsung, kalau saya gagal langsung gagal. Enggak gitu sih. Dulu waktu saya sekolah di Kanada, saya mungkin gagal di final testnya, tapi semua itu dihitung. Jadi itu bisa menurunkan grade saya dari A ke B, dari B ke C. Tapi nggak bisa menggagalkan, nggak bisa membuat saya jadi F. Ya. Tuhan tuh nggak fair gitu, lalu habis itu terakhirnya ya udah terakhir gimana, enggak. Tapi nggak bisa ditipu. Kalau Anda membangun karir kebenaran, itu nanti pada satu puncak tertentu, mungkin ada kesalahan konyol misalnya, itu nggak akan meruntuhkan semua. Tapi kalau Anda tidak membangun karir kebenaran itu, Tuhan juga tahu levelmu. Kesehatan kan nggak bisa dibangun, oh besok ada pertandingan langsung sekarang nge-gym, segalanya nggak bisa, harus rutin kan. Kalau nggak gitu kan namanya stamina itu kan nggak ada. Nah staminamu terakhir nanti itu, membangun karir hidupmu dalam Kristus, bukan karir kerjamu. Itu menentukan tingkat kemuliaan, makanya ada namanya mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. So listen to me, itu nanti akan tercapai lewat orang gereja lokal. So jangan heran, orang-orang yang tidak bergereja sekalipun dia kenal Tuhan. Ya dia bisa masuk gitu aja, tapi seperti orang yang pekerjaannya dibakar oleh api, masuk ke dalam alam kemuliaan, tangan hampa dan kosongan. Alkitab berkata, Paulus berkata, akan ada orang yang diuji dengan api tidak lolos. Ada yang hancur, lebur semuanya pekerjaannya, he is not done anything. Gereja lokal itu kenapa penting? Karena disitulah rumah Tuhan itulah. Anda suatu hari akan dibentuk dari kemuliaan pada kemuliaan. Dan tingkat terakhirmu nanti sebelum kau mati, menentukan tingkat kemuliaanmu di sorga. Semoga ini bisa mengajarkan pada kita untuk tidak sembarang bergereja. Dan juga jangan kira, oh aku bisa jalan-jalan lalu begitu kerohanian. Rohani itu tidak gitu caranya. Rohani itu stamina sampai kita mati. Makanya ada ayat, setia sampai mati. Saya selidiki ayat itu, setia sampai mati, be faithful till you die. Kata itu berarti sampai titik terakhir staminamu itu menentukan tingkat kemuliaanmu secara abadi. Bergerejalah dengan benar, jangan sembarangan. Jangan gampang untuk quit, jangan gampang untuk menyerah. Dan di sini biarkan karaktermu dibentuk seperti Kristus. Dan ditempa dengan satu dengan yang lainnya. Sampai satu titik di mana Anda menjadi produk kasih karunia yang terindah dari Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.